Kadang kita nggak akan pernah benar-benar siap untuk melepaskan. Tapi jangan lupa, bertahan terlalu lama di tempat yang sama juga bisa membuat kita berhenti bertumbuh. Kini aku sadar, inilah saat untuk aku melepaskan, menciptakan sebuah ruang untuk diriku bertumbuh. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang hidup yang tenang kadang dimulai dari keberanian untuk melepaskan. Melepaskan tidak hanya tentang kehilangan. Kadang sesuatu bisa terasa nyaman hanya karena kita terbiasa. Tidak selalu berarti bahwa itu masih benar untuk kita. Melepaskan artinya kita bisa menciptakan suatu ruang baru untuk kita bisa bertumbuh. Melepaskan juga membuat kita menjadi lebih ringan. Hidup lebih ringan bukan berarti hidup tanpa beban, melainkan tidak lagi dengan keterikatan yang terus menguras jiwa. Melepaskan artinya kita punya kesempatan baru untuk memilih kembali apa yang benar-benar penting untuk kita. Karena tanpa melepaskan, kita tidak akan pernah berpikir untuk memilih kembali, untuk punya ruang di mana kita bisa tumbuh lebih baik menjadi versi terbaik diri kita. Tanda sudah saatnya melepaskan. Ketika sesuatu itu sudah tidak lagi bermakna untuk kita. Segala sesuatu itu ada masanya, tidak ada yang selamanya. Mungkin suatu hal dulu bermakna buat kita, tapi seiring berjalannya waktu, hal itu tidak lagi bermakna untuk kita. Namanya hidup, kita terus bergerak, hidup kita terus berputar. Apa-apa yang dulu bermakna dan penting bagi kita tidak selamanya atau sampai sekarang akan terus penting dan bermakna bagi kita. Ketika keberadaannya lebih sering membuat cemas daripada tenang. Ketika kita mulai merasakan kecemasan-kecemasan yang random, kecemasan-kecemasan yang banyak sekali. Mungkin itu sudah waktunya untuk kita melepaskan. Ketika di dalamnya sudah mulai dipenuhi dengan rasa bersalah. Bagaimana dengan perjuanganku selama ini? Masa aku lepaskan? Berapa uang yang sudah kekeluarkan untuk ini? Masa sekarang waktunya aku lepaskan? Begitu banyak kenangan yang ada di sini. Masa aku lepaskan? Ketika berbagai macam rasa bersalah itu mulai menyelimuti, mungkin itu adalah suatu pertanda bahwa ini adalah masa untuk kita melepaskan. Kadang kita lupa, melepaskan adalah suatu jalan untuk kita menghormati kenangan dengan memberikan ruang untuk hidup yang baru. Ketika menjaga lebih berat daripada melepas. Kadang ada hal-hal yang ketika kita menjaganya, itu membuat kita seperti memikul beban yang begitu berat. Padahal jika kita melepaskannya, beban itu akan berkurang. Ada hal-hal yang mungkin dulu memberi damai, namun saat ini memberi gelisah, bahkan membuat kita sampai lelah. Saat sesuatu tidak lagi selaras dengan jalan hidup kita saat ini. Namanya manusia, kita tentu terus bertumbuh. Apa-apa yang menjadi nilai hidup kita dulu tidak selalu selaras dengan nilai hidup kita sekarang. Berubah itu tidak berarti menjilat ludah sendiri. Namanya manusia ingin bertumbuh dan ketika bertumbuh tentu ada perubahan. Dan mungkin perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap nilai hidup kita yang tidak lagi selaras dengan nilai hidup kita yang dulu. Apabila sesuatu itu sudah tidak lagi selaras dengan nilai hidup kita sekarang, maka mungkin itu adalah saatnya untuk kamu melepaskan. Kadang semesta kasih tanda, tapi kita sering lupa atau bahkan abai. Perasaan cemas, rutinitas yang sudah tidak lagi menggugah, rasa lelah yang tidak pernah cukup seberapa banyak pun kita beristirahat. Udah tidur seharian, udah pergi liburan, nyatanya kok masih merasa lelah ya? Kok masih capek aja? Sebenarnya kenapa sih aku ini? Pernah nggak mikir kayak gitu? Aku dulu sering menyangkal, berpikir bahwa semua hanya fase yang perlu aku lewati. Tapi lama-lama aku sadar, mungkin ini saatnya untuk aku melepaskan. Perasaan takut antara bertahan atau melepaskan. Melepaskan itu nggak pernah mudah. Karena bersamanya juga ada perjuangan kita untuk mendapatkan. Ada bagian diri kita yang takut. Takut gagal, takut salah ambil keputusan, takut merasa nggak sanggup menjalani setelah ambil keputusan, takut kalah, takut kurang, dan rasa takut-takut yang lain. Tapi yang jarang disadari, bertahan terlalu lama di tempat yang salah juga punya resiko yang sama besarnya.
Hanya saja diri kita biasanya agak sulit untuk bisa menyesuaikan diri setiap ada perubahan. Kita cenderung terlalu nyaman di situasi yang tidak nyaman karena ketakutan untuk kita berubah, ketakutan untuk menerima sesuatu yang baru, ketakutan untuk bertumbuh, karena itu semua penuh dengan ketidakpastian. Aku sering mikir, yang bertahan itu adalah yang menang, karena biasanya yang bertahan itu adalah yang kuat dan berjuang. Ternyata, bertahan dan melepaskan itu adalah sama-sama bentuk kemenangan. Bedanya, bertahan adalah bentuk kemenangan dari arah luar, sedangkan melepaskan adalah bentuk kemenangan dari arah dalam. Bertahan seringkali berkaitan dengan perasaan untuk memiliki, membuktikan, bahkan menguasai, yang mana itu semua lahir dari dorongan ego. Nggak jarang kita berhasil, tapi bersamanya juga ada rasa lelah yang begitu berat. Bahkan bersama prosesnya kadang kita kehilangan diri kita sendiri. Kemana aku yang dulu? Di mana aku? Sedangkan perjalanan untuk menemukan diri adalah perjalanan yang sangat panjang dan juga melelahkan. Melepaskan adalah bentuk kemenangan dari arah dalam. Melepaskan kemenangan itu tidak nampak, karena rasanya seperti kita kalah. Padahal jauh dari itu sebenarnya kita juga menang. Melepaskan memang bukan mempertahankan apa yang ada di luar, melainkan mempertahankan ketenangan yang ada di dalam. Melepaskan itu berat, karena melepaskan itu butuh keberanian untuk kehilangan apa yang sudah lama kita genggam dan mengejar serta menemukan sesuatu yang baru di depan. Bertahan adalah bentuk menjaga yang ada di luar dan melepaskan adalah bentuk menjaga yang ada di dalam. Keduanya sama-sama menang dan tentunya sama-sama butuh kekuatan. Hanya saja memang energinya berbeda. Bertahan butuh tenaga dan strategi, sedangkan melepaskan butuh kesadaran dan keikhlasan. Yang satu menantang dunia luar, yang satu menantang ego dan diri sendiri. Menaklukkan diri seringkali lebih sulit daripada menaklukkan situasi. Kemenangan sejati kadang muncul tanpa sorak-sorai. Bertahan menumbuhkan hasil, melepaskan menumbuhkan kedewasaan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama penting. Kita sama-sama perlu keduanya. Tapi kadang fase hidup menuntut kita untuk memilih mana yang lebih dulu kita lakukan saat ini. Ada masa untuk menggenggam, ada pula masa untuk melepaskan. Bertahan tidak selalu menang dan melepaskan tidak selalu kalah. Keduanya hanya arah yang berbeda menuju versi terbaik diri kita. Bertahan artinya kamu memenangkan sesuatu, melepaskan artinya kamu memenangkan diri sendiri. Tenang hadir setelah aku berani. Tenang bukan berarti hidup tanpa badai. Tenang artinya ketika badai itu datang, kita tidak lagi menolaknya. Kita tahu, ini adalah waktunya badai datang. Apa yang harus kulakukan? Aku mulai menikmati ruang yang sempit, hidup yang jauh dari hiruk pikuk, yang mana segala sesuatu tidak selalu tersedia dengan mudah. Aku juga menikmati bagaimana aku menabur benih, menunggu sayur mayurku tumbuh. Ketika tunasnya mulai muncul, ketika daunnya mulai panjang, ketika ada kupu-kupu yang hinggap, kemudian aku mulai berlari mengejarnya. Ketika tanamanku dibelai oleh angin, ketika tubuhku dibelai oleh angin, ketika deburan ombak ku dengar, suara burung ku dengar, bahkan suara alam bisa ku dengar. Aku mulai menikmati hal-hal yang dulu sepele, namun sekarang bisa begitu berarti bagiku. Hal-hal yang mungkin tidak ada artinya dulu. Hal-hal yang gimana dulu aku harus menikmati sesuatu yang besar, sesuatu yang wow. Aku sibuk mengejar hiruk pikuk dunia. Aku sibuk mengejar betapa cepatnya dunia berputar. Padahal dengan berjalan lebih pelan, aku bisa lebih menikmati hal-hal yang kecil. Hal-hal yang membuat aku merasa cukup. Hal-hal yang membuat aku tidak berhenti untuk bersyukur, meskipun segala sesuatu itu tidak selalu berjalan sesuai rencanaku. Tenang itu tidak selalu tentang keadaan. Tenang adalah salah satu hasil dari keputusan untuk tidak lagi menggenggam apa-apa yang menyakiti, apa-apa yang membuat sesak di hati. Pelajaran dari melepaskan.
Melepaskan mengajarkanku bahwa aku tetap bisa bersyukur meskipun tidak semua hal berjalan sesuai rencanaku. Aku mulai melepaskan keterikatanku, melepaskan kendali yang memang seharusnya tidak kukendalikan, mempercayakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatanku untuk mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan denganku. Aku tahu di mana porsiku untuk mengendalikan dan di mana porsiku untuk pasrah kepadanya. Aku pun belajar bahwa luka dan kehilangan tidak selalu berarti akhir. Namun, hal itu bisa menjadi jembatan untuk menjadi versi diri yang lebih bijak dan lembut. Melepaskan bukan akhir cerita, namun adalah awal bab baru di mana ketenangan dan kedamaian mulai tumbuh. Kini aku mulai belajar untuk berjalan lebih pelan. Tidak lagi sibuk untuk mengejar bagaimana cepatnya dunia berputar. Tidak lagi terburu-buru mengejar apapun. Tahu kapan aku harus berjalan, kapan aku harus diam, atau bahkan kapan aku harus lari. Tidak semua harus kukejar. Tidak selalu aku harus berlari. Pelari maraton pun tahu kapan waktunya untuk beristirahat. Karena mungkin hidup yang tenang bukan soal memiliki segalanya, tapi tahu kapan waktunya untuk melepaskan. Kalau kamu sedang ingin jujur pada dirimu sendiri, hal apa sih yang sebenarnya mungkin sudah saatnya untuk kamu lepaskan untuk hidupmu lebih tenang? Share di kolom komentar ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatanmu untuk menonton videoku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.